Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Bapak Ibu, di media sosial kita hari ini itu ramai nih postingan-postingan seperti ini. Narasinya tunjangan sertifikasi guru dirombak, aturan baru April 2026 bikin deg-degan ya. Ini banyak postingan-postingan seperti ini Bapak Ibu. Dan memang Bapak Ibu sudah terbit aturan baru, juknis baru tentang TPG. Dan seperti apa perombakannya dan bikin deg-degannya seperti apa, ini perlu kita cek langsung regulasinya supaya kita paham Bapak Ibu. Kita tidak hanya ikut arus informasi yang kadang kita miskonsepsi. Nah, kami sudah mendapatkan Bapak Ibu peraturan Menteri Pendidikan ya, peraturan Menteri Pendidikan nomor 10 tahun 2026. Ini peraturan terbaru Bapak Ibu tentang juknis, tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan. Memang Bapak Ibu kalau dibandingkan dengan tahun 2025 itu jauh berbeda. Dan kita sudah mengalaminya di beberapa bulan terakhir ya, mulai dari Januari, Februari, dan Maret Bapak Ibu, yaitu penyaluran per bulan. Tentu Bapak Ibu kalau skema per bulan dalam beberapa bulan terakhir ini sudah terasa tidak asing lagi karena memang sudah berjalan. Jadi kalau kami menangkap informasi yang beredar menyatakan dirombak ya, dirombak dalam artian dari 3 bulan menjadi per bulan. Namun memang secara jadwal itu sudah berubah Bapak Ibu. Kalau di regulasi sebelumnya itu triwulanan, di sini di detail, ada detail tanggal-tanggal yang ditentukan Bapak Ibu. Dan ini kalau kita perhatikan beberapa tanggal ini bergeser dari yang disampaikan sebelumnya oleh admin-admin GTK Pusat Bapak Ibu, tapi di titik rekomendasi itu tidak ada perubahan. Ini mari kita cek ya. Bapak Ibu di sini jadwal penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil. Aktivitas yang pertama input atau pembaruan data guru ASN daerah. Jadi kalau pembaruan data guru di Dapodik itu Bapak Ibu paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Ini ada dimajukan ya. Kalau sebelumnya itu dari admin GTK itu menyatakan paling lambat tanggal 15, ini Bapak Ibu paling lambat tanggal 10. Artinya besok tanggal 10 itu sudah deadline. Tapi kalau terlambat, tidak apa-apa Bapak Ibu, itu masuk di tahapan berikutnya. Terlambat dalam artian tidak merubah di Dapodik karena ternyata ada yang mau dirubah, berarti Bapak Ibu kalau cut off dimulai besok, maka bisa jadi masuk tahap berikutnya. Tapi tentu Bapak Ibu ya harusnya sudah dipersiapkan sejak awal. Karena dari awal juga kami sudah menyampaikan, admin Info GTK sudah menyampaikan lebih cepat lebih baik. Kemudian aktivitas yang kedua adalah sinkronisasi dan validasi, itu paling lambat tanggal 13 setiap bulan Bapak Ibu. Tanggal 13 setiap bulan. Kemudian penetapan penerima tunjangan profesi dalam artian penetapan SK ya, itu paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Jadi tanggal 15 itu sudah ada SK. Nah, ini yang ditetapkan oleh juknisnya. Kalau kemarin kan kita ketahui SK itu tanggal 19. Nah, ternyata ini ada perubahan dipercepat bahkan. Nah, bahkan di sini Bapak Ibu tanggal 15 itu sudah SK. Kita lihat realisasinya Bapak Ibu, semoga tanggal 15 nanti sudah terbit SK-nya. Namun pada titik rekomendasi ini tetap sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu paling lambat tanggal 20 pada setiap bulan Januari sampai dengan November. Itu rekomendasi penyaluran tunjangan profesi dikirim ke Kementerian Keuangan. Sementara untuk bulan Desember itu dipercepat tanggal 15 Desember. Kemudian dalam hal waktu paling lambat merupakan hari libur, rekomendasi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jadi penyalurannya itu setelah tanggal 20 bulan Januari sampai dengan November. Jadi kalau Januari November itu di atas tanggal 20 pencairannya setiap bulan. Sementara untuk bulan Desember itu di atas tanggal 15. Jadi secara jadwal pencairan dan rekomendasi ini tidak ada perubahan dengan informasi yang kita ketahui selama ini. Tapi yang berubah ini Bapak Ibu ya dalam juknisnya bahwa tanggal 10 itu batas waktu cut off ya. Artinya Bapak Ibu diupayakan sudah fix ya, sudah difinalkan, kemudian sudah disinkron paling lambat tanggal 13 Bapak Ibu. Paling lambat tanggal 10 Bapak Ibu, sinkronisasi dan validasi tanggal 13 seperti itu.
Jadi ini masih tanggal 9 ya, kalau memang ada mau dirubah Bapak Ibu di Dapodiknya, pastikan segera dirubah dan disinkron Dapodiknya, jangan sampai terlambat Bapak Ibu. Pun kalau terlambat itu tetap dibayarkan, hanya masuk di tahapan berikutnya. Regulasi ini resmi dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Bapak Ibu ya, dan sudah disahkan keasliannya oleh Biro Hukum Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Bapak Ibu. Nah, untuk rekan-rekan guru ASN itu non ASN biasanya memang itu regulasinya ditetapkan di peraturan sekretaris jenderal, jadi dia terpisah regulasi juknis ASN dengan non ASN. Untuk saat ini yang terbit kita ketahui adalah peraturan untuk ASN. Biasanya itu sepaket dengan non ASN Bapak Ibu, kami sedang mencari persesjennya. Kami akan sampaikan juga ketika sudah kami dapatkan juknisnya. Untuk persyaratan ya Bapak Ibu, tunjangan profesi ini kalau kita lihat tidak ada perubahan sepertinya. Yang pertama sertifikat pendidik tentunya, kemudian berstatus guru ASN di bawah kementerian karena ini juknis ASN sekali lagi. Untuk non ASN itu terpisah juknisnya ya. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan, kemudian yang terdaftar di Dapodik, memiliki NRG, kemudian melaksanakan tugas mengajar, membimbing murid, kemudian mengajar di kelas sesuai dengan jumlah murid dalam satu rombel, memenuhi beban kerja ya 24 JP Bapak Ibu dalam sepekan, kemudian tidak sebagai pegawai tetap instansi. Jadi kalau kita lihat ini tidak ada perubahan. Namun persyaratan melaksanakan tugas mengajar dan membimbing murid di kelas itu dikecualikan untuk kepala sekolah dan guru pendidikan khusus pada ULD. Sebelum lanjut kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383. Sementara untuk tunjangan khusus Bapak Ibu, tunjangan terpencil itu syarat-syaratnya berstatus guru ASN, karena lagi-lagi ini juknis ASN, juknis non ASN itu terpisah. Kemudian memiliki NUPTK, kemudian mengajar di sekolah yang terdata di Dapodik, melaksanakan tugas mengajar ya di daerah khusus dengan ketentuan perundang-undangan yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar, memenuhi beban kerja. Ya, kemudian tunjangan khusus ini besarannya 1 kali gaji pokok sama dengan tunjangan profesi guru. Kalau untuk tambahan penghasilan yaitu untuk guru-guru ASN yang belum sertifikasi Bapak Ibu itu tetap mendapatkan tamsil ya, besarannya kalau kita lihat di sini 250.000 per bulan Bapak Ibu. Jadi dia juga tetap akan cair per bulan. Nah, ini juga perlu kita pahami di pasal 19. Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran tunjangan profesi pada tahun sebelumnya, kekurangan pembayaran didasarkan pada surat keputusan kurang bayar yang diterbitkan oleh pusat. Jadi tetap dibayarkan dengan skema kurang bayar atau carry over Bapak Ibu. Kemudian di pasal 20, dalam hal pembayaran TPG, tunjangan khusus, tamsil tidak sesuai dengan mekanisme pembayaran tunjangan, maka melakukan pengembalian ya pembayaran TPG, tunjangan khusus dan tamsil kalau tidak sesuai dalam artian lebih seperti itu. Jadi di sini disebutkan bahwa pengembalian itu dikembalikan oleh guru ASN daerah ke rekening kas umum daerah RKUD. Pengembalian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil itu dihitung secara kumulatif ya. Kemudian pengembalian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil terhitung sejak terjadi ketidaksesuaian bukti administrasi, data, dan fakta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi tetap pasal 21 ditetapkan tetap dikenakan pajak penghasilan ya Bapak Ibu untuk tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tamsil. Aturan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.